Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai pengantar statistika inferensial, yakni pada pertemuan pertama. Untuk definisi dari statistik, statistik berasal dari kata state yang artinya negara. Statistik menggambarkan keadaan suatu negara, sehingga statistik dapat berupa data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, deskripsi, dan sebagainya. Statistika adalah ilmu pengetahuan tentang bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan suatu data. Peran statistika dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam pengelompokan barang dagang, kemudian harga barang, dan sebagainya. Kemudian dalam penelitian, yaitu sebagai alat untuk mengetahui ukuran sampel yang seharusnya diambil dari suatu populasi, agar jumlah sampel yang digunakan representatif dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, alat untuk memberi bukti validitas dan reliabilitas suatu instrumen penelitian. Yang ketiga, alat untuk analisis data seperti pengujian hipotesis penelitian yang diajukan, seperti pada analisis korelasi, t-test, regresi, ANAVA, dan lain-lain. Yang keempat, sebagai cara atau teknik untuk penyajian data. Penyajian data dapat kita lihat melalui gambar berikut ini. Yang pertama, sebelah kiri ada gambar mengenai olahraga kegemaran siswa. Di sini kita bisa mengetahui beberapa jenis olahraga yang digemari oleh siswa dan berapa jumlah siswa yang menggemari olahraga tersebut. Nah, di sebelah kanan terdapat tabel data inventaris kantor, seperti meja, kursi, karpet, telepon, papan tulis, proyektor, beserta jumlahnya. Selanjutnya, kita dapat melihat penyajian data berupa gambar diagram pie, yaitu minat siswa pada ekstrakurikuler. Dan di sebelah kanan juga terdapat penyajian data frekuensi nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Dan di sini bisa kita lihat nilai tertinggi dan terendahnya. Jenis statistika itu pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Sedangkan statistik inferensial dibagi menjadi dua, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistika deskriptif merupakan suatu metode yang berhubungan dengan pengumpulan atau penyajian data sampai memberi informasi yang berguna. Tidak ada proses generalisasi atau penarikan kesimpulan hipotesis. Sementara statistik inferensial merupakan metode yang berhubungan dengan analisis data pada sampel untuk digunakan pengeneralisasian pada populasi. Diadakan pendugaan parameter, membuat hipotesis, serta melakukan pengujian hipotesis tersebut hingga sampai pada kesimpulan yang berlaku umum. Statistik parametrik yaitu statistik yang mengharuskan beberapa syarat terpenuhi pada parameter populasi seperti data berskala interval ataupun rasio, pengambilan sampel harus secara random, data memenuhi distribusi normal, dan data memiliki variansi yang homogen. Statistik non-parametrik adalah statistik yang parameter populasinya tidak perlu memenuhi syarat seperti pada statistik parametrik. Statistik non-parametrik bersifat bebas sebaran dan lebih sering menggunakan skala nominal dan ordinal yang secara umum memang tidak berdistribusi normal. Di sini terdapat gambaran mengenai pembentukan
Statistik dimulai dari adanya masalah, yaitu masalah yang akan kita pecahkan dalam penelitian. Kemudian masalah ini harus dicari teori dasarnya terlebih dahulu untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya menentukan sampel yang diambil dari tempat penelitian. Nah, ini pengambilan sampel ini diperlukan statistik. Selanjutnya, pengumpulan data dari sampel tersebut. Kemudian di sini perlu adanya instrumen dan perlu diuji validitas dan reliabilitas instrumen. Setelah itu menyajikan data, dan di sini juga memerlukan statistik. Setelah menyajikan data, menganalisa data, dan perlu juga statistik, seperti menggunakan SPSS maupun Evius. Selanjutnya, terdapat pembahasan, dan terakhir akan ditarik kesimpulan dan saran. Jenis data. Jenis data dibagi menjadi dua, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata. Data kualitatif berhubungan dengan karakteristik yang bentuknya pernyataan. Data kuantitatif yaitu hasil kegiatan pengamatan atau pengumpulan data yang berbentuk angka, sehingga dapat diukur dan dihitung. Jenis data berdasarkan jenis skala, yaitu diskrit dan kontinu. Skala diskrit diperoleh dari hasil menghitung atau membilang, bukan dari proses mengukur, yaitu skala nominal. Skala kontinu merupakan data yang diperoleh dari suatu hasil pengukuran, yaitu skala ordinal, interval, dan rasio. Data berdasarkan waktu dibagi menjadi dua, yaitu data cross-section dan data time series. Data cross-section adalah data pada titik waktu tertentu. Contoh laporan keuangan suatu perusahaan per 31 Desember 2019. Data penjualan bulan Maret 2019. Data time series, yaitu data dari waktu ke waktu atau secara periodik. Contoh, data kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar dari tahun 2018 sampai 2019. Data berdasarkan sumber, yaitu ada data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan keadaan, kondisi, atau situasi suatu lembaga atau organisasi secara internal. Data eksternal yaitu data yang menggambarkan keadaan atau situasi di luar lembaga atau organisasi. Jenis skala pengukuran. Terdapat 4 jenis, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala nominal merupakan skala pengukuran yang paling rendah tingkatannya jika dibandingkan dengan skala pengukuran yang lain. Skala ini membedakan objek yang satu dengan yang lain sesuai dengan lambang yang diberikan. Data yang nominal sifatnya setara meskipun diberi tanda dengan angka yang berbeda. Misalnya memberikan angka 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Angka dalam hal ini tidak menunjukkan tingkatan, hanya sebagai pembeda. Skala ordinal, yaitu data yang angkanya berfungsi sebagai penjenjangan atau perankingan. Skala ordinal membawa sifat skala nominal, yaitu membedakan data ke dalam kelompok menurut lambang atau angka yang diberikan. Akan tetapi ada sifat lain yang dimiliki skala ordinal, yaitu satu kelompok yang berbentuk mempunyai pengertian lebih dari kelompok lainnya, seperti lebih tinggi, lebih besar, dan lain-lain. Skala interval. Skala dengan ciri jarak yang sama dari nol absolut atau mutlak tidak dimiliki. Lambang untuk membedakan, mengurutkan peringkat atau ranking, misalnya dengan tanda lebih kecil atau lebih besar.
memperlihatkan jajak atau perbedaan data objek yang satu dengan yang lainnya. Skala rasio, skala dengan tingkatan paling tinggi. Skala rasio merupakan level data interval yang memiliki nilai nol absolut. Contoh, hasil pengukuran panjang dengan skala meter. 0 pada mistar penggaris berarti benda tidak mempunyai panjang. Contoh lain adalah ukuran berat, luas, dan volume. Populasi dan sampel. Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari unit-unit atau individu-individu yang karakteristiknya akan diteliti. Sampel merupakan bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak digunakan atau diteliti. Manfaat pengambilan sampel. Yang pertama, menghemat waktu untuk penelitian. Yang kedua, menghemat biaya penelitian. Yang ketiga, memperluas ruang lingkup penelitian. Yang keempat, mampu menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat. Langkah dalam pengambilan sampel. Yang pertama, mengidentifikasikan populasi penelitian. Yang kedua, menentukan kerangka sampel yang dimungkinkan. Yang ketiga, menentukan teknik sampling atau metode penentuan sampel. Yang keempat, melakukan proses sampling dengan teknik tertentu. Yang keempat, melakukan cek kembali pada proses pengambilan sampel dan memastikan tidak ada kesalahan. Teknik pengambilan sampel dengan cara probabilitas, diantaranya yaitu teknik random sampling, yang kedua teknik sampel stratifikasi, yang ketiga teknik sistematik, yang keempat teknik sampling cluster atau kelompok. Teknik random sampling, yakni teknik acak sederhana tepat digunakan apabila populasi bersifat homogen. Pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada pada populasi. Cara paling populer yang dapat digunakan dalam proses penarikan sampel dengan metode acak sederhana ini adalah dengan menggunakan undian. Teknik sampel stratifikasi, yakni teknik pengambilan sampel dengan cara stratifikasi digunakan apabila populasi memiliki karakteristik tidak homogen dan berstrata. Strata dalam hal ini bersifat secara proporsional. Teknik sistematik. Teknik sampling sistematik merupakan teknik pengambilan sampel yang berdasarkan pada urutan dari anggota populasi yang sebelumnya telah diberikan nomor urut. Teknik ini diawali dari pengambilan sampel awal dari unsur populasi ke K secara acak. Teknik sampling cluster. Kadangkala peneliti tidak mengetahui secara pasti karakteristik populasi yang menjadi subjek penelitian. Hal ini dikarenakan populasi menyebar pada wilayah yang sulit terjangkau, sehingga mengakibatkan sumber data juga menjadi luas. Oleh karena itu, dapat ditentukan sampel berupa sampel wilayah atau klaster atau kelompok. Teknik pengambilan sampel dengan cara non-probabilitas. Di antaranya yaitu purposive sampling atau judgmental sampling. Yang kedua, kuota sampling. Yang ketiga, snowball sampling. Purposive sampling. Pada penggunaan purposive sampling, kriteria spesifik atau pertimbangan yang ditentukan oleh peneliti digunakan untuk dasar penentuan atau pengambilan sampel. Misalnya, seorang peneliti yang ingin meneliti tentang gizi yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak, maka peneliti akan memilih sampel orang-orang yang punya keahlian tentang gizi. Teknik kuota sampling adalah penentuan sampel suatu populasi dengan sudah menentukan terlebih dahulu jumlah sampelnya. Hal ini dilakukan agar proses pengambilan data lebih mudah dikarenakan alasan-alasan tertentu. Snowball sampling. Teknik snowball merupakan teknik penentuan sampel dengan cara berantai.
Dimulai dari sampel pertama, kemudian sampel pertama ini menentukan atau memilih responden lain sebagai sampel kedua. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel yang ada terus bertambah atau semakin besar. Cara ini sering digunakan seorang peneliti tidak terlalu yakin tentang jumlah anggota populasinya. Peneliti hanya mengetahui beberapa orang yang sesuai sebagai sampel. Oleh karenanya, peneliti melibatkan sampel pertama untuk memperluas responden. Contoh penggunaan teknik ini, misalnya seorang peneliti ingin mengetahui pandangan tentang mantan pengguna narkoba yang bisa sembuh. Demikian materi untuk pertemuan 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.